perkenalkan diri. Nama saya Adi Fauzi Wijaya, NPM 2221020201. Saya dari kelas E, jurus Prodi Hukum Tata Negara. Saya di sini ingin membahas tugas tentang fikih mulaqahat yang membahas tentang di sini nikah mut'ah. Apa sih itu nikah mut'ah? Pengertian dari nikah mut'ah itu secara harfiah adalah barang sedikit ataupun hak yang menyenangkan. Nah, itu secara harfiah. Terus mut'ah itu apa? Mut'ah itu sering dipergunakan untuk sebutan bagi sesuatu barang atau uang pemberian suami kepada istrinya yang ditah atau sebelum dicampuri terlebih dahulu sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasan suaminya. Jadi kalau misalnya suaminya itu sanggup dan suaminya itu ikhlas, maka diperbolehkan seorang istri mengambil haknya itu. Selanjutnya, kata mut'ah itu lazimnya kata mut'ah dipergunakan untuk sebutan bagi perkawinan bersifat sementara. Apa itu bersifat sementara itu? Ya hanya sementara waktu saja, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atas seorang perempuan dengan maksud hanya waktu sementara. Berapa aja sih waktunya? Bisa 1 tahun, bisa 3 hari, bisa beberapa. Asalkan minimal itu 3 hari. Dan jika sudah habis waktunya, maka perkawinan itu akan putus dengan sendirinya. Penamaan mut'ah atas perkawinan disebabkan karena mut'ah dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad, terutama pihak dari si laki-laki atau pihak dari si suami, dengan tujuan hanya mencari kepuasan seksual atau senang-senang. Maksudnya itu hanya untuk menikahi seorang perempuan itu hanya untuk senang-senang dengan waktu yang sementara. Itu yang dinamakan dengan nikah mut'ah. Historis nikah mut'ah, di sini saya akan membahas historisnya juga. Nikah mut'ah terjadi di masa awal sejarah Islam tatkala para sahabat Nabi sedang bertugas pada peperangan, ada perang Khaybar namanya, dan merantau ke daerah-daerah yang sangat cukup jauh dan perlu waktu yang lama. Dan di tempat baru itu, di antara para sahabat ada yang menikahi wanita-wanita setempat. Untuk kemudian setelah beberapa waktu lamanya mereka pulang kembali ke negeri asalnya. Jadi ketika sudah sampai di tempat tujuan, para sahabat ada yang menikahi wanita dari daerah tersebut hanya untuk bersenang-senang. Jadi di zaman dulu Rasul itu mengizinkan nikah mut'ah yang dilakukan atas sahabat ini atas izin Rasulullah. Ada hadis yang membahas, hadis riwayat Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa yang menegaskan bahwa perang Autas, nama salah satu tempat di Jazirah Arab itu Autas. Rasulullah SAW pernah memberikan rukhsah atau keringanan kepada para sahabatnya untuk melakukan nikah mut'ah selama 3 hari. Berarti hanya bersenang-senang selama 3 hari dengan wanita dari daerah tersebut. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW melarangnya atau mengharamkannya nikah mut'ah tersebut. Jadi maksimalnya itu sudah cukup sampai 3 hari, dan setelah itu diharamkannya untuk nikah mut'ah ketika zaman perang Khaybar pada waktu itu. Nah, hukum nikah mut'ah. Para fuqaha atau ahli fikih di lingkungan Sunni pada waktu itu mengharamkan nikah mut'ah secara mutlak, tidak bisa diganggu-gugat atau tidak bisa didebatkan lagi dengan para fuqaha atau yang lainnya dengan ajaran-ajaran yang lainnya. Mereka berpendapat bahwa dispensasi mut'ah yang pernah diberikan Rasulullah SAW kepada sahabatnya dihapuskan sendiri oleh Rasulullah, oleh Nabi SAW itu sendiri. Dan ada sabda Nabi yang berbunyi bahwa sesungguhnya pernah bersama-sama Rasulullah SAW. Lalu Rasul SAW bersabda, "Hai manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan," aku di sini adalah Nabi Muhammad, "aku pernah mengizinkan kamu kawin mut'ah dengan, dan bahwasanya
Allah telah benar-benar mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Jadi nikah mut'ah sudah tentu diharamkan atau memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi meminta rukhsah atau keringanan kepada para sahabat-sahabatnya pada zaman itu. Maka siapa yang masih ada suatu ikatan yang ada pada perempuan-perempuan itu, hendaknya lah yang lepaskan, dan janganlah kamu mengambil kembali apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka itu sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, di sini nikah mut'ah pada intinya nikah mut'ah itu sudah jelas diharamkan, dan para ahli fuqaha sudah benar-benar mutlak mengharamkan nikah mut'ah itu. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.